Halo semuanya, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini, kita nanti akan masuk ke materi yang lanjut dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang if tunggal. Kali ini kita akan belajar tentang if ganda. Iya, if ganda sebenarnya nggak berbeda jauh dengan if tunggal jika kalian sudah paham untuk konsep yang di if tunggalnya. Hanya nanti ada sedikit penambahan. Nah, penambahannya seperti apa? Yuk, kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, di sini saya sudah punya satu soal ya. Soalnya seperti ini. Banyak banget, tapi kalian jangan panik, jangan bingung. Kita akan bahas untuk yang ini aja dulu. Nah, atau enggak untuk yang ini deh. Ya, untuk yang ini. Ini akan kita bahas. Kita akan pindahkan dulu ke bawah. Kita fokus untuk yang di bagian bawah. Nah, untuk if yang ganda, bentuk secara umumnya adalah seperti ini. Ya, bentuk rumusannya secara umumnya seperti ini. Kalau yang kemarin, ketika kalian belajar if yang tunggal, kemarin itu seperti ini. Jadi kondisi salahnya, ya bagian ininya kita hapus. Nah, ini adalah if tunggal. Ya, coba kalian perhatikan baik-baik. Sel uji, tanda pisah, kondisi benar, tanda pisah, kondisi salah. Ketika kalian belajar nanti di if ganda, kondisi benar, tanda pisah, if. Nah, yang membedakan adalah itu. Termasuk nanti kalau misalkan ada 4 ketentuan, ya. Ini kan berarti cuma 1 ketentuan, 2 ketentuan, dan 3 ketentuan. Nah, ini cuma 3 ketentuan. Kalau ada 4 bagaimana? Kalau ada 4 ya seperti ini. Sebentar. Ups. Maksudnya begini. Nah, kalau ada 4 berarti di bagian sini. Nah, di bagian setelah kondisi benar, ya, jadi setiap kalian selesai untuk satu ketentuan, yaitu kan akan berakhir di kondisi benar, ya kan? Ini kan satu ketentuan. Ini ketentuan pertama, ini ketentuan yang kedua. Nah, ini ketentuan ketiga. Kalau ada 4 ketentuan, berarti setelah kondisi benar ini, di sini masih ada if kurung buka, sel uji, koma, atau titik koma tergantung dari komputer kalian ya. Lalu kondisi benar, koma, baru kondisi salah. Ini kalau ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sini kurung tutupnya bertambah 1. Ya, sesuai dengan ini. 1, 2, 3. Berarti ada kurung tutupnya 3. Nah, seperti itu. Jadinya kayak gini. Kalau ini 3 ketentuan. Kalau ini ada 4 ketentuan. 1, 2, 3, dan yang terakhir kondisi salah, ini ketentuan ke-4. Gitu. Jadi kalau ada kesimpulannya adalah kalau ada 4 ketentuan, berarti if-nya ada 3, bukan ada 4. Sebenarnya bisa ada 4, tapi kalian nanti jadi proses ngetiknya, memasukkan rumusnya jadi lebih panjang lagi, ya. Nah, di sini yang saya mau berikan adalah supaya kalian tidak terlalu panjang rumusnya, makanya kita pakai hanya 3 if. Ketentuan yang keempat yang kita ambil hanyalah kondisi salahnya. Gitu, ya. Nah, di contoh ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 5 ketentuan. Kalau ada 5 ketentuan, berarti if-nya ada berapa? If-nya ada 4. Ya, if-nya ada 4. Yang kelimanya kondisi salah. Gitu, ya. Oke. Ini kita masukkan untuk kode merek ya. Ini kalau kita baca untuk kode merek 11
merek barangnya adalah nasional. Untuk kode merek 12, merek barangnya adalah Philips, dan seterusnya. Sel ujinya yang mana, Pak? Kok ini bahasanya beda ya kayak yang kemarin? Kalau yang kemarin kan jika bla 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 maka bla 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 bla, gitu kan? Tapi kok di sini jadinya untuk kode merek bla bla bla, merek barangnya adalah, nah, ini sel ujinya yang mana sih? Inilah pentingnya kalian memahami sebuah bahasa, ya. Kalau kita pahami nih, ini sebenarnya bisa kok dirubah ke dalam bentuk yang jika maka seperti yang pertemuan sebelumnya ya, yaitu untuk kode merek 11, merek barangnya adalah nasional. Oke, berarti begini, kalau ini dirubah menjadi bahasa jika maka, jika kode merek 11, maka merek barangnya adalah nasional. Seperti itu kalau mau dirubah dalam bentuk jika maka. Tapi kan kita ingin belajar lanjut, jadi biar bahasa kalian tuh tingkatan bahasanya nambah lah gitu ya. Untuk kode merek 11, merek barangnya adalah nasional. Sel ujinya yang mana? Sel ujinya adalah kode merek, atau yang dijadikan patokan adalah kode merek. Seperti itu. Ini kan kalau dirubah dalam bentuk jika maka seperti ini ya. Jika kode merek 11, maka merek barangnya adalah nasional. Tuh, ya kan? Sama ini. Intinya sama, hanya bahasanya aja yang berbeda sedikit. Nah, inilah pentingnya, kalian jangan langsung panik ya. Sel ujinya yang mana? Sel ujinya adalah kalau dari penjelasan yang sebelumnya, setelah kata jika sebelum kata maka, itu adalah sel uji atau itu yang dijadikan patokannya. Berarti kode merek 11. Ya. Kondisi benar adalah setelah kata maka. Itu adalah kondisi benarnya. Kondisi benarnya apa? Nasional, ya. Kalau yang kemarin bilangnya merek barangnya adalah nasional, itu kondisi benar. Tapi bukan dari merek barangnya adalah nasional ya, tapi kondisi benar itu adalah nasional. Kenapa merek barangnya kok nggak masuk dalam kondisi benar? Tidak, karena merek barangnya ini yang mau kita cari. Dari ketentuan ini yang mau kita cari apa sih? Merek barangnya, benar nggak? Yang dijadikan patokan kode merek. Yang mau dicari merek barangnya. Isinya apa? Ada nasional, ada Philips, ada LG, Toshiba, Samsung. Nah, seperti itu. Jadi kondisi benarnya bukan dari merek barangnya adalah nasional, tapi nasional. Ya, merek barangnya ini yang mau kita cari. Yang mau kita isikan nasional. Ya. Maka nasional ini masuknya adalah kondisi benar. Philips masuknya kondisi benar, LG masuknya kondisi benar, Toshiba masuknya kondisi benar, lalu Samsung masuknya adalah kondisi salah. Itu yang dimaksud ya. Jadi kalau kita mau menjabarkan supaya kalian jadi lebih paham lagi, ini kita rubah dulu. Ya, ini untuk yang if ganda ini saya akan menjelaskan dengan model yang paling bawah banget deh ya. Jadi saya harap penjelasan kali ini benar-benar bisa diterima banget. Kalian jadi lebih paham banget. Oh, sel ujinya itu di sini. Oh, kondisi benarnya di sini ya. Oke, dari ketentuan yang pertama kita akan buat dulu untuk sel uji ya. Lalu di sini ada kondisi benar. Lalu di sebelahnya lagi ada kondisi salah. Nah, sel ujinya apa? Sel ujinya adalah kode merek 11. Nah, itu sel ujinya. Kondisi benarnya nasional. Lalu untuk ini kode mereknya 12, kondisi benarnya adalah Philips. Ini kode merek 13, kondisi benarnya LG. Di sini kode mereknya 14, kondisi benarnya adalah
hasiba. Lalu untuk ini tidak ada sel uji ya. Untuk yang terakhir kita tidak perlu memasukkan sel ujinya supaya lebih singkat untuk perumusannya ya. Jadi kita langsung masukkan kondisi salah, yaitu Samsung. Nah, dari bahasa yang segini banyaknya, kalau dimasukkan ke dalam Excel ya kalian cuma butuh ininya aja. Kunci-kuncinya ya ini aja. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam rumusnya. Dari ini kita akan masukkan ke dalam rumus ya. Saya akan buatkan di sebelah sini deh. Sama dengan IF. Ya, sama dengan IF. Kurung buka. Ini kurang sama dengannya. Sama dengan IF kurung buka. Setelah itu kita masukin dulu untuk kode merek 11. Nah, di sini pengecualiannya atau supaya ini bentuknya menjadi bentuk soal, kode merek ya. Kode merek ini kita anggap ini ada di sel A berapa ya? A95 ya atau B95 ya. Nah, ini misalkan di sini adalah kode merek. Nah, di sini misalkan kode mereknya 11, 12, 13, 14, 15. Nah, seperti itu ya. Jadi kode merek ini kita ambil dari sini ya, yaitu sama dengan IF kurung buka. Ini ya, ini di sel berapa? Di sel B95. B95. Oke. Ini kalau pakai rumusnya, nah begini ya. B95 kode merek. Bukan karena ini 11 terus yang dipilih 11, bukan ya. Bukan, tapi lihatnya begini. Ini saya rubah deh, ini 15. Nah, ini 11. Nah, gitu aja ya. Kode merek 11. Kode merek ya, ini kita masukin per katanya. Kode merek, ini adalah kode merek 11. Karena di sini tidak ada kata-kata lebih besar, lebih kecil ya. Ingat materi yang sebelumnya, berarti menggunakan tanda sama dengan ya. 11. Karena 11 ini adalah angka numerik, maka tidak perlu diapit dengan tanda petik ganda. Oke. B95 sama dengan 11. Nah, ini. Pak, kan di sini 11, Pak. Tapi kenapa yang dipilihnya adalah ini? Oke, penjelasannya simple, sederhana. Karena kita mau ngisi yang bagian awal, ya. Kita mau ngisi dulu bagian awal, maka data yang boleh dipakai adalah data sebaris awal, ya. Sepanjang tabel itu, selama itu sebaris, itu boleh kita pakai. Kalau di contoh soal, kita misalkan ingin mengisi ini, ya, ingin mengisi merek barang, maka data yang boleh dipakai adalah dari D55, nih ya, D55 dari sini sampai sini, hanya sebaris, ya, tidak boleh lompat ke bawahnya, tidak boleh lompat ke bawahnya lagi. Jadi yang boleh hanyalah sebaris data yang kita pakai, gitu. Oke. Jadi di sini jangan dilihat 11, terus kalian pilihnya 11. Ups. Terus kalian pilihnya 11. Enggak, ya. Kalau begitu nanti kalau misalkan di sini merek barang kan 11, ini kan. Tapi kalian misalkan ini isinya adalah 15, terus kalian lihat 11. Oh, ini dia 11 nih. Berarti yang saya pilih ini. Sedangkan yang mau kamu cari yang ini, yang H55. Tapi kamu pakai datanya yang bukan data F55, tapi yang kamu pakai datanya yang F56. Nah, ini yang nanti yang bikin kacau hasilnya, ya. Jadi boleh sebaris aja, nggak boleh pindah-pindah baris, gitu. Jadi di sini bukan B99, tapi di sini, nah seperti ini, ya. Sama dengan 11, sesuai dengan ini, karena kita di ketentuan nomor 1. Titik koma. Kenapa titik koma? Karena
Settingan komputernya di sini menggunakan titik koma kalau kalian lihat ya. Tapi kalau komputer kalian menggunakan koma, perhatikan di sininya, berarti di sini pakai koma. Ya, karena kemarin ada yang coba untuk bertanya, rumusnya nggak bisa Pak, saya sudah masukin rumusnya, saya sudah yakin rumusnya benar, tapi tidak bisa. Nah, ini bagaimana? Bagian mananya yang salah? Nah, akhirnya saya coba minta, yaudah coba fotokan, kirim ke saya. Setelah saya cek, ternyata benar. Di settingan komputernya di sini titik koma, tapi dia memasukkannya adalah koma. Nah, itu nanti rumusnya tidak akan bisa dipakai. Walaupun secara kalau dilihat biasa, ya benar itu rumusnya. Cuma karena koma dan titik komanya tidak sesuai dengan settingan komputernya, maka tidak bisa dipakai rumusnya gitu ya. Lanjut. Di sini ada value if true. Value if true-nya apa? Nasional. Nasional itu berupa data teks. Berarti tanda petik ganda. Kalau lupa, putar lagi video materi yang sebelumnya ya. Nasional. Nah, kita masukkan nasional. Pak, kecil semua, gede semua, bebas. Kalau itu bebas ya. Tergantung nanti kalian mau hasilnya seperti apa. Mau hasilnya begini yang keluar atau besar semua. Ya. Itu semua balik lagi ke kalian. Kalau sudah, diapit lagi dengan tanda petik ganda. Gini. Ya. Value if true-nya sudah. Sekarang kita tanda pisah kembali. Value if false. Nah, ini jangan kalian masukkan Samsung. Ya. Tapi ingat, pakai yang ini ya, pakai ketentuan yang if bertingkat. Setelah kalian selesai memasukkan kondisi benar nih, karena kita ada 5 ketentuan, berarti kita masih punya kondisi benar. Ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Berarti di sini if. Nah, if kurung buka, masukkan kembali logical testnya. Logical test yang mana? Ini kah? Bukan. Karena kita mau masuk ketentuan kedua, berarti kita pakai yang ini. Kode merek 12. Kode mereknya kita klik, sama ya, B95, B95 sama. Yang membedakan adalah sama dengan 12. Tuh, karena kita mau pakai ketentuan yang kedua. Kita mau masukin ketentuan yang kedua. Nih. Kalau sudah, titik koma, kita masukkan kondisi benar, value if true-nya. Nih, Philips. Kondisi benar, ketentuan kedua. Tanda petik ganda. Philips. Ya, tanda petik ganda lagi. Kalau sudah, kita sudah selesai ketentuan kedua. Di sini value if false, jangan ya. Titik koma. Ketentuan yang ketiga. IF kurung buka, masukin kode merek. Kode mereknya kita klik, sama dengan berapa? 13. Kalau sudah, titik koma, tanda petik ganda, LG. Tanda petik ganda, titik koma lagi, kita masukin ketentuan yang keempat. Kode merek berapa? Sama dengan 14. Oke? Kalau sudah, titik koma kembali. Kondisi benar. Toshiba. Petik ganda. Toshiba. Petik ganda lagi. Kalau sudah, titik koma. Nah, ini kita sudah selesai ya untuk yang ketentuan keempat. Di bagian kondisi benar ya, terakhir. Nah, seperti ini. Sekarang, tugas yang berikutnya, kita tidak perlu memasukkan untuk sel uji atau if yang kelima, karena ini akan memakan waktu. Oleh karena itu, di sini setelah kalian selesai bagian kondisi benar yang keempat, untuk ketentuan yang terakhirnya tinggal kita tuliskan salah. Tanda petik ganda. Salah,
bukan maksudnya Samsung. Kalau sudah, tanda petik ganda kembali, lalu kurung tutup. Nih, ya. Kurung tutup. Nah, kurung tutupnya berapa? Tergantung dari if yang kalian pakai berapa. 1, 2, 3. Berarti ada berapa kurung tutupnya? Ada 3. 1, 2, 3. Kalau sudah, enter. Nah, ini kebanyakan ya. Ini kebanyakan. Kita cek kembali yuk. Nah, tahu nggak ada salahnya di mana? Ada salahnya di sini ya. Ini kan kalau kita enter, too many arguments. Nah, jadi di sini kalau kalian perhatikan, ini kan setelah selesai ketentuan ke 1, 2, dan 3 nih LG. Setelah itu titik koma. Nah, kalian lupa. Kok di sini langsung masukin sel uji? Sedangkan sebelum sel ujinya ada apa? Ada tanda pisah dan if kurung buka. Berarti di sini tinggal kita tambahkan if kurung buka. Nah, berarti if-nya bertambah ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kurung tutupnya tambahkan 1 lagi. Ada 4. Enter. Nah, Samsung. Bener nggak ya? Kalau 15 itu Samsung, kita pindahkan. Nah, kita tarik cara cepat. Tuh, 15. Bener nggak Samsung? Bener. 12 Philips? Bener. 13 LG? Benar. 14 Toshiba? Benar. 11 Nasional? Benar. Selesai pembahasan kita. Gitu ya. Jadi intinya adalah makin banyak ketentuan, itu tinggal dikurangi 1. Dari banyaknya ketentuan dikurangi 1, itulah banyaknya if. Ketentuan yang terakhir masuknya adalah kondisi salah. Banyaknya kurung tutup sama dengan banyaknya if yang dipakai. 10 ketentuan berarti ada 9 if dan 1 kondisi salah. Ada 9 if berarti ada 9 kurung buka dan ada 9 kurung tutup. Seperti itu. Mudah-mudahan materinya berguna buat kalian. Nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi untuk filenya. Mudah-mudahan kali ini materinya berguna buat kalian. Tetap semangat belajarnya dan tetap sehat. Bye-bye.